Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok cuma semangat yang ikhwan doang ya ini? Yang angkatnya belum? Bener gak? Enggak gitu juga, tapi kayak kurang semangat gitu, bener gak? Oke, biar tambah semangat, aku sepantun dulu. Kamaria, bantu cakep ya. Indonesia negara hukum, rakyatnya kudu bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan pada acara pagi hari ini. Tak lupa marilah kita senantiasa menghaturkan salawat kepada Rasulina wa Nabiyina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Ingat bareng. Sebelum memulai acara, izinkan saya Nabhan Dan saya Maria yang akan memandu acara Tarhib Ramadan 1445 Hijriah pada pagi ini sampai dengan selesai dengan tema petualangan Ramadan yang penuh kebaikan. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan tasmi Al-Quran oleh Fahim kelas 4B dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Rafani kelas 4A. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu
lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil-Quran. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu materi Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Kak Dwi Kanvas. Kepada yang terhormat Kak Dwi Kanvas, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang mau masuk surga? Kurang semangat, siapa yang mau masuk surga? Itu dong semangat. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca suratul Fatihah dulu sama-sama yuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan malaikat? Teman-teman mau ketemu sama malaikat? Malaikat Israel. Lagian mau-mau aja sih. Tapi kalau ditanya nih, kalau Kak Dwi ditanya, teman-teman nih kalau ditanya mau ketemu sama malaikat, maunya ketemu sama malaikat siapa? Israel. Mau ketemu sama malaikat siapa? Coba. Hah? Malaikat siapa? Hah?
Katanya mau ketemu sama malaikat Jibril. Emangnya kita nabi? Kalau ditanya, nih Kak Dwi aja kalau ditanya mau ketemu sama malaikat siapa? Maunya ketemu sama malaikat Ridwan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ini namanya Pak Ridwan. Iya, kenapa? Karena malaikat Ridwan itu yang menjaga surga. Siapa yang mau masuk surga? Bayangin nih teman-teman, kenapa Kak Dwi sama teman-teman pengen ketemu sama malaikat Ridwan? Soalnya malaikat Ridwan itu baik, suka tersenyum. Kalau ada orang datang ke pintu surga disambut begini, Salamun alaik, wahai calon penghuni surga. Begitu. Dan kalau ditanya nggak mau ketemu sama malaikat, kalau ditanya nih nggak mau ketemu malaikat, nggak maunya ketemu malaikat siapa? Malaikat Malik, penjaga neraka. Itu bukan yang di neraka, yang menjaga neraka, yang nggak pernah tersenyum, matanya melotot, wajahnya serem, kalau ngomong suka teriak-teriak. Kalau ada orang mendekati pintu neraka nih, ditanyanya sambil begini, kamu siapa? Ngapain datang ke sini? Itu malaikat penjaga neraka. Siapa nama malaikatnya? Malaikat Malik. Kalau dia tanya mau nggak ketemu sama malaikat Israel? Hah? Mau nggak? Kalau teman-teman nggak mau, pasti ketemu. Soalnya malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa manusia. Suka nggak suka pasti ketemu sama malaikat Israel. Siapa di sini yang mau masuk surga? Siapa yang mau ketemu sama Allah? Siapa yang mau disayang Allah? Disayang Rasulullah? Disayang teman? Disayang embe? Tinggalnya di kandang embe berarti. Oke, siap. Konsentrasi. Tangan kanannya diangkat ke atas. Udah mandi semua kan? Kalau belum kesian teman di sebelahnya. Diangkat tinggi-tinggi, konsentrasi semuanya ya. Terus sekarang tangannya digoyang-goyang gini. Nah, ada. Terus diputar-putar. Konsentrasi ya, konsentrasi. Tangannya sekarang taruh di kepala. Konsentrasi. Duduk aja, nggak usah diri. Lagi diangkat, digoyang-goyang, diputar-putar, konsentrasi, pegang pipi. Konsentrasi. Diangkat lagi, digoyang-goyang, diputar-putar, makin lama makin cepat, semuanya konsentrasi, pegang ketek. Diangkat lagi, digoyang-goyang, diputar-putar, konsentrasi, pegang hidung. Ada yang hidungnya di sini? Keren berarti teman-teman. Baik. Siapa di sini yang mau masuk surga bersama Ramadan? Siapa yang sudah siap menempuh bulan Ramadan? Ada yang tahu nggak bulan Ramadan ini tahun berapa ya? 1445 Hijriah. Berarti teman-teman sudah 1445 tahun Hijriah. Nah, teman-teman semua, Kak Dwi hari ini mau berbagi cerita sama teman-teman semua. Siapa di sini yang cinta Al-Quran? Siapa yang nih Kak Dwi mau tanya nih, jawabnya yang jujur ya. Siapa yang setiap hari baca Al-Qurannya 1 juz? Ada nggak? Ada. 1 juz, Masya Allah. Juz mangga apa juz belimbing? Siapa 1 juz? Juz apa? Jus melon. Siapa yang tahu Al-Quran ada berapa juz? Berapa? 30 juz. Ada berapa jumlah suratnya? Berapa? 1
114. Kak Dwi mau tanya, ada yang hafal nggak nama suratnya aja dari 1 sampai 114? Ada yang hafal? 114-nya semuanya hafal? Yang pertama surat apa? Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 5? 6? 7? 7. Al-A'raf 8. Al-Anfal 9. 112 Anas. 112 Al-Ikhlas. Ya, katanya ingat. Tapi Kak Dwi mau kasih tahu nih sama teman-teman semua, ada nama-nama surat yang gampang dihafal. Kan tadi udah 114. Ada yang gampang dihafal. Kenapa? Nama suratnya unik. Nama suratnya gampang diingat. Kenapa? Nama suratnya aja ada artinya. Ada nama surat yang artinya nama binatang. Nah, misalnya surat apa? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Surat apa lagi? Hah? Al-Adiyat artinya apa? Kuda. Surat apa lagi? An-Nahl artinya lebah. Apa lagi? An-Naml artinya apa? Semut. Apa lagi? Al-Fil artinya apa? Gajah. Apa lagi? Al-Ankabut artinya laba-laba. Ada berapa tuh? Ada 6. Ada berapa? Ada 6. Apa aja tadi? Al-Baqarah, sapi betina, Al-Fil, gajah, An-Naml, semut, An-Nahl, lebah, Al-Ankabut, laba-laba, Al-Adiyat, kuda perang. Terus nih ada lagi gampang menghafal nama surat. Ada nama surat yang artinya nama nabi. Surat apa? Surat Yusuf, surat Muhammad, surat apa? Surat Hud, surat Nuh, surat apa? Ibrahim, surat apa? Ada 6. Surat Nuh, Nabi Nuh, surat Hud, Nabi Hud, surat Muhammad, Nabi Muhammad, surat Ibrahim, Nabi Ibrahim, surat Yusuf, Nabi Yusuf, surat Yunus, Nabi Yunus, surat Musa ada nggak? Surat Adam ada nggak? Nggak ada. Itu udah ada 6 tuh tadi. 6 tambah 6 berapa? 12. Gampang kan ngapalnya? Ada lagi nih. Ada nama surat yang unik. Kenapa? Karena nama suratnya itu adalah huruf hijaiyah. Ada yang 1, ada yang 2. Misalnya surat apa? Surat Qaf, 1 huruf. Surat apa lagi? Surat apa? Hah? Hah? Ar-Rahman banyak, Alif, Ro banyak. Qaf tadi 1, surat apa lagi? Shad 1 huruf, Qaf 1 huruf, Shad 1 huruf. Yang 2 huruf surat apa? Surat Yasin. 1 lagi surat apa? Surat Toha. Berapa? Ada 4 ya? Ada 1 nih. 1 lagi, cuman 1. Ada 1 nama surat yang artinya nama orang jahat. Surat apa? Al-Lahab. Emang siapa Al-Lahab? Abu Lahab siapa Abu Lahab? Abu Jahal. Abu Lahab siapa? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Tapi beriman gak? Bahkan jahat sama Rasulullah. Suka kalau Rasulullah lagi jalan, di belakangnya nih Rasulullah mau lewat jalan, itu Abu Lahab suka naroin duri-durian di jalan-jalan yang dilewati sama Rasulullah. Siapa yang cinta Al-Quran? Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Siapa yang pernah lihat gajah di kebun binatang? Lihat harimau di kebun binatang? Pernah tidur di kebun binatang? Kamu tidurnya di kebun binatang? Di kandang apa? Taman safari. Teman-teman, baik, lomba duduk yang rapi. Ya, jadi Kak Dwi jadi inget nih, Quran
Surat-surat yang artinya nama binatang, bahkan ada cerita-cerita tentang binatang di dalam Al-Quran itu luar biasa. Ada binatang yang paling besar di dalam Al-Quran, disebutkan binatang apa? Gajah. Itu kan gajah yang di darat. Ada juga disebutkan di Al-Quran binatang yang paling besar yang ada di lautan. Apa? Paus. Paus apa yang suka makan bakwan? Apa? Paustan. Terus teman-teman, Masya Allah, tadi ada binatang yang paling besar, ada juga binatang yang paling kecil, semut. Bahkan teman-teman pernah dengar gak suara semut? Kenapa gak pernah dengar suara semut? Pernah dengar suara semut? Kayak gimana suara semut? Hah? Suara semut kayak gimana? Masa katanya suara semut icik. Bagaimana suara sapi? Bagaimana suara kambing? Bagaimana suara anak kambing? Beda. Kalau suara kambing, me. Anak kambing, me. Kalau kambingnya besar, me. Suara kambing, suara sapi bisa. Bagaimana suara semut? Suara semut, teman-teman tahu suara semut? Tapi Kak Dwi pernah mengamati semut suaranya kayak gimana sih? Kan penasaran ya, binatang yang kecil kayak gimana sih suara semut? Kak Dwi pernah ada semut jalan sendirian. Terus Kak Dwi penasaran, Kak Dwi tanya aja semutnya, semut, kamu mau kemana? Dia jawab, mulutnya bergerak-gerak. Tahu gak dia ngomong apa? Dia ngomong gini, mulutnya bergerak tapi gak kedengeran. Tapi semut ada suaranya gak? Ada. Kenapa nggak kedengeran? Karena semut kecil. Cuman satu yang bisa mendengar teriakan semut. Siapa? Betul. Dialah Nabi Sulaiman alaihis salam. Ada kisahnya di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Naml. Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Siapa yang di rumahnya punya Al-Quran? Nanti dicek ya. Surat An-Naml halaman pertama, halaman kedua. Itu dikisahkannya begini. Jadi Nabi Sulaiman itu kan seorang raja, punya kerajaan, kaya raya. Teman-teman tahu nggak, Nabi Sulaiman itu saking kaya rayanya, kalau bikin jalan bukan dari batu, bukan dari semen, bukan dari pasir, tapi dari emas. Jalanan aja dibikin dari emas. Mantap kan? Terus Nabi Sulaiman punya pasukannya banyak, bukan cuman manusia, bahkan binatang, bahkan pasukan yang tidak terlihat oleh manusia, yaitu golongan jin. Ada yang pernah lihat jin? Ada yang pernah? Di mana? Oh, di bioskop mah bohong. Di mana? Pernah lihat jin? Di mana? Ngeliat jin? Astagfirullahaladzim. Kan kita manusia nggak bisa ngeliat jin. Tapi Kak Dwi pernah sesekali melihat penampakan jin. Pagi-pagi kan dingin ya. Pas mau keluar kamar gelap, masuk ke kamar mandi, buka pintu kamar mandi. Tiba-tiba Kak Dwi melihat penampakan jin di dalam kamar mandi. Tahu nggak apa yang Kak Dwi lihat? Penampakan celana jin mau dicuci. Itulah penampakan jin yang pernah Kak Dwi lihat. Teman-teman, Masya Allah, Nabi Sulaiman itu hobinya jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan cuma piknik, bukan karena pengen rihlah, bukan. Tapi jalan-jalannya karena ingin berdakwah, mengajak manusia menyembah kepada Allah. Disiapkan pasukan. Siap. Hormat. Tegak. Istirahat di tempat. Pengumuman. Kata Nabi Sulaiman, kita akan pergi ke negeri yang sangat jauh dan semua pasukan harus ikut dalam satu barisan. Apakah kalian semua siap?
Sudah siap? Siap gerak. Maju jalan. Nah, teman-teman tuh barisannya panjang sekali. Dan anehnya, aduh, kejedot. Ketika Nabi Sulaiman ingin melewati sebuah lembah, ternyata di lembah itu ada semut-semut sedang mencari makan. Pernah lihat semut? Semut kalau cari makan sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Dia kalau ngangkat makanan sendiri apa rame-rame? Semut-semut sedang mencari makan. Pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Karena semut itu bisa mendengar. Semut itu mendengar suara tentara Nabi Sulaiman yang makin lama makin dekat dengan tempat mereka. Semut-semut mulai ketakutan. Kira-kira kalau mereka bisa ngomong, dia teriak begini. Tolong! 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 Ada semut yang udah tua. Tolong! Walaupun sudah tua tetap rajin bekerja. Mereka kenapa teriak minta tolong? Takut. Semut kan kecil. Orang kalau lewat bisa ngelihat semut di bawah nggak? Bisa jadi nggak lihat. Semut-semut itu makin takut. Tiba-tiba ternyata ada satu semut yang naik ke tempat yang tinggi. Dia teriak sama semut-semut yang lain. Kira-kira semut itu ngomong gini. Hai semut-semut, ayo segera masuk ke dalam sarang. Sebentar lagi tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Kalau kalian tidak masuk, kalian nanti bisa terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Ayo masuk. Ini kan semut yang teriak. Kalau ada semut lagi teriak, kita manusia bisa dengar nggak? Nggak bisa, karena semut binatang yang kecil. Pasukan Nabi Sulaiman nggak dengar, asik aja jalan. Semut-semutnya makin dengar tuh, karena jaraknya makin dekat, makin ketakutan mereka. Tolong! 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 Mati. Yang udah tua. Teman-teman, Masya Allah, untunglah, Alhamdulillah, Nabi Sulaiman diberikan nikmat sama Allah, bisa mendengar teriakan semut itu. Masya Allah. Semua pasukan nggak ada yang dengar kecuali siapa? Nabi Sulaiman. Nih ada pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika mendengar teriakan semut itu? Hah? Apa? Hah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat An-Naml. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa, lalu berdoa. Doanya apa? Diberikan banyak nikmat Nabi Sulaiman sama Allah kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya. Jadikan ya Allah, aku sebagai hambamu yang bersyukur. Supaya Nabi Sulaiman tetap bersyukur. Tapi aneh ya teman-teman, kan udah kaya raya, udah jadi raja, udah jadi nabi utusan Allah. Kenapa doanya tuh supaya pandai bersyukur? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di Al-Quran juga dikisahkan banyak orang-orang raja nggak pandai bersyukur, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa namanya? Fir'aun. Kaya raya, jadi raja, sombong, gak mau bersyukur, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah marah, dihukum. Diapain Fir'aun? Ditenggelamkan di laut, blebok. Ada juga di zaman itu orang kaya raya, saking kaya rayanya, kunci gudang hartanya dipikul sama orang yang badannya berat. Namanya siapa? Namanya Korun. Nggak pandai bersyukur, bahkan dia mengatakan gini, aku kaya raya karena rajin bekerja, bukan karena Allah. Sombong dia. Sama Allah dihukum, diapain? Dikirim gempa bumi, seluruh hartanya masuk ke dalam tanah. Kalau sekarang orang lagi nyangkul toel, ketemu harta, disebutnya harta, jangan-jangan punyanya si Korun. Ada lagi teman-teman, raja yang jahat, bahkan dia punya patung berhala banyak. Diingatkan oleh seorang nabi, nabinya malah dihukum. Nabinya nabi siapa?
Nabi Ibrahim. Diikat nih teman-teman, Nabi Ibrahim diketapel raksasa, dilempar. Dilempar ke lautan api yang menyala-nyala. Tapi berkat pertolongan Allah, apinya menjadi apa? Menjadi dingin. Tapi bukan hanya menjadi dingin, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Raja Namrud sombong, gak mau bersyukur, menghukum Nabi Ibrahim. Allah marah. Diapain Raja Namrud? Dikirim nyamuk. Nyamuknya berapa? Cuman satu. Tapi nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, dan dia hidup di dalam kepalanya Raja Namrud. Setiap hari nyamuk itu memakan otaknya Raja Namrud. Setiap hari, sedikit demi sedikit, sehingga Raja Namrud kesakitan. Dia pukul-pukul kepalanya, nggak sembuh-sembuh. Dia bilang sama pengawalnya, "Pengawal, iya Tuan Raja, kepalaku sakit." Terus, "Tolong dipukul." Hah? Pakai apa Tuan Raja? Pakai sendal. Hah? Pakai apa teman-teman? Pakai apa? Tapi sendalnya beda, bukan kayak sendal kita nih. Sendalnya dari sendal jepit. Kalau dulu orang pakai sendal, sendalnya dibuat dari kayu yang keras. Dipukul tuh kepala Raja Namrud sama pengawalnya. Pengawalnya kan bingung ya, nih sendal. Tuan Raja pukul sekarang. Iya sekarang, cepetan. Kurang kenceng. Hah? Dipukul kenceng. Tahu berapa lama dipukulnya? 400 tahun. Dipukul terus. 400 tahun. Dipukul kepalanya pakai sendal. Terus udah sampai benjol-benjol nih. Kata Raja Namrud kesakitan, dia bilang gini, "Pengawal, ada apa Tuan Raja? Sendalnya udah tipis." "Ganti." "Pakai apa?" "Pakai pentungan besi." Hah? Tuh teman-teman, sama Allah gampang aja. Akhirnya dipukul pakai pentungan besi kepalanya Raja Namrud. Hancur gak? Hancur. Mati. Nggak bersyukur. Makanya teman-teman, Nabi Sulaiman pengen jadi orang kaya tapi pandai bersyukur. Makanya doanya supaya jadi hamba yang bersyukur. Setelah itu teman-teman, Masya Allah, Nabi Sulaiman baik banget. Terus semut-semut itu diperintahkan masuk ke dalam sarang, baru Nabi Sulaiman lewat dan pasukannya. Jadi semutnya selamat. Berarti Nabi Sulaiman sayang sama binatang. Padahal binatang apa tadi? Semut. Semut kecil apa besar? Kecil. Semut binatang peliharaan bukan? Bukan, tapi sayang. Siapa di sini yang sayang sama binatang? Siapa yang di rumahnya punya binatang kesayangan? Kamu punya binatang apa? Kelinci. Kamu punya binatang apa? Kucingnya ada berapa? Namanya siapa? Ikan, Kak. Ikan apa? Kamu? koi. Kamu ikan koi? Iya, Kamu bukan manusia. aku manusia. Tadi katanya aku ikan koi. Aku juga Oh, ikan koi. oh, kamu punya binatang ikan namanya ikan koi. Iya kan tadi aku ikan Kak. Hah, ikan? Kan dia manusia. Kalau teman-teman punya binatang kesayangan, harus disayang, dikasih makan. Kalau perlu dikasih nama. Kemarin Kak Dwi dongeng di Tanah Baru di Musola An-Nur. Kucingnya ada berapa? Ada 3. Siapa namanya? Yang pertama namanya Shirley. Namanya Shirley. Kucing namanya Shirley. Yang kedua namanya Upin Ipin. Tapi harus dikasih makan ya teman-teman. Mentang-mentang bulan puasa, kucingnya suruh ikut puasa. Jangan. Yang wajib puasa kan kita manusia, orang-orang beriman. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Nah, itu kisah tentang Nabi Sulaiman. Siapa di sini yang pernah dengar kisah Nabi Yunus alaihi salam? Nabi Yunus kenapa? Jadi dimakan Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Tadi mau kasih tahu ya, paus itu bukan ikan. Jadi kalau nyebutnya jangan ikan paus, bukan. Nyebutnya paus. Karena dia termasuk hewan mamalia. Jadi bukan disebut ikan ya. Walaupun dia hidupnya di air, walaupun dia hidupnya di laut.
Jadi singkat cerita nih teman-teman, Nabi Yunus itu naik sebuah perahu yang besar. Perahu yang besar. Tiba-tiba di tengah lautan, perahu itu digoncang oleh angin dan gelombang. Sepertinya kelebihan muatan, kata si nakoda kapal. Harus ada yang lompat dari kapal ini. Diundi. Yang keluar, ya Nabi Yunus. Jangan, dia ini orang soleh. Dia selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kalau gitu kita undi lagi. Begitu dibuka, hah, Nabi Yunus lagi. Ulang lagi. Dilempar lagi. Dibuka, keluar Nabi Yunus lagi. Kata Nabi Yunus, nggak apa-apa. Kalau memang Allah takdirkan aku harus keluar dari kapal ini, kata Nabi Yunus, aku akan keluar. Teman-teman, semua yang ada di kapal itu semuanya melihat Nabi Yunus yang siap-siap akan melompat ke dalam lautan. Enggak nangis, enggak. Nabi Yunus enggak nangis, teman-teman. Dia udah siap-siap nih. Udah pasrah bahwa Allah akan memberikan ujian kepada hambanya. Pasti hambanya kuat. Nabi Yunus di tengah gelombang yang dahsyat itu, Nabi Yunus lompat dari kapal. Masuklah ke dalam lautan. Allah perintahkan binatang yang paling besar di lautan. Apakah itu? Paus. Tiba-tiba dia langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman bayangin deh, kan binatang yang besar ya, masuk ke dalam. Terus di dalam kira-kira bisa hidup apa enggak? Kayaknya nggak mungkin bisa hidup ya. Gimana caranya? Hah? Bernapasnya bagaimana? Masuk ke perut gajah misalnya, gajah kan besar. Ada orang masuk ke perut gajah, gimana makannya? Gimana caranya? Hah? Kulitnya diapain? Gimana masaknya? Kan gak ada kompor gas. Susah teman-teman. Tapi berkat pertolongan Allah dan Nabi Yunus berzikir. Tahu nggak zikirnya apa? Zikirnya Nabi Yunus, ada yang tahu nggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca Nabi Yunus. Sampai akhirnya setelah beberapa lama di dalam perut paus dimuntahkan. Hah? Kan ada lendirnya ya. Terdampar di lautan. Di pantai. Teman-teman, Masya Allah, itu hebat ya. Bahkan Allah perintahkan paus untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Paus, semut, gajah. Tahu gajah? Gajah binatang yang kecil apa besar? Nih, Kadwi punya permainan ya. Kalau Kadwi bilang gajah, teman-teman bilang besar. Tangannya begini. Ya, coba gajah besar. Kalau Kadwi bilang semut kecil. Oke, kita coba konsentrasi. Gajah besar, semut kecil. Sekarang dibalik ya. Kalau Kadwi bilang gajah besar, semut kecil. Bisa? Jangan kebalik ya. Oke, konsentrasi. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Sekarang ditambah. Kalau Kadwi bilang ular, teman-teman bilang panjang tapi begini. Ular panjang, cacing pendek. Siap ya? Konsentrasi. Ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil, cacing panjang apa pendek? Gajah besar, semut kecil, cacing pendeknya gimana? Pendek, kan cacing pendek begini. Nah, teman-teman, kalau gajah ada di dalam Al-Quran surat apa? Al-Fil. Gajah ini teman-teman dimanfaatkan oleh siapa?
Abraha untuk menghancurkan apa? Berhasil apa enggak? Kenapa enggak berhasil? Jadi bagi Allah gampang. Ketika musuh menggunakan binatang gajah yang paling besar untuk menghancurkan Ka'bah, Allah gampang sekali. Allah kirim apa? Burung-burung. Tahu nggak burungnya kecil apa besar? Burungnya kecil tapi jumlahnya banyak. Saking banyaknya seperti awan hitam yang siap menurunkan hujan yang lebat. Dan burung-burung itu mereka membawa apa? Membawa batu tanah liat yang terbakar. Itu yang membuat gajahnya nih udah mau masuk kota Ka'bah, mau masuk kota Mekah, tiba-tiba gajahnya nggak mau jalan. Didorong-dorong nggak mau maju, ditarik-tarik nggak mau maju. Tapi kalau diarahkan ke arah pulang, gajah bisa jalan. Begitu masuk ke kota Mekah, dia nggak berani, bahkan jongkok. Tahu nggak? Karena gajah itu sedang ketakutan. Kenapa? Dia tahu di atas langit itu ada binatang-binatang, burung-burung, tapi burungnya menyeramkan. Tahu nggak menyeramkan kenapa? Kan tadi bawa batu panas ya kan? Kakinya, jadi satu burung itu bawa 3. Satu pegang kaki kanan, satu pegang kaki kiri, satu lagi di mana? Satu lagi di mana? Teman-teman pernah main petasan nggak? Pernah? Kembang api pernah? Kalau petasan meledak di tangan, kira-kira luka nggak tangannya? Ada petasan yang besar nih, yang kalau diledakkan itu tangan kita tuh bisa terluka. Ini burung-burung kecil bawa batu yang terbakar, tangannya, kakinya, mulutnya nggak terbakar. Itu yang membuat gajah-gajah itu takut. Apalagi ketika burung-burung itu melepaskan batu dari atas langit. Diceritakan di dalam Quran surat Al-Fil apa? Gajah-gajah itu pasukan Abraha seperti apa? Daun-daun yang dimakan ulat. Ada yang mengisahkan katanya saking panasnya kena kepalanya bolong tembus sampai ke bawah. Kena pundaknya bolong tembus sampai ke ketek. Iya beneran. Bolong-bolong jadi orangnya. Gajahnya juga bolong-bolong. Kasihan banget ya. Iya kasihan. Tapi itu gara-gara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dia raja, dia sombong, ingin menghancurkan Ka'bah. Dihukum sama Allah. Dia nggak bersyukur sih. Udah jadi raja tapi nggak mau bersyukur. Akhirnya dihukum, diapain tadi? Sama burung-burung. Bahkan teman-teman katanya Abraha itu dia berhasil, nggak kena sebenarnya. Ketika dijatuh, Abraha ngeles, nggak kena. Ngeles nggak kena. Dia bahkan lari sampai ke negerinya, ke negeri San'a di Yaman. Dia lari, melarikan diri. Tapi di perjalanan dia menderita sakit aneh. Satu persatu tulang-tulangnya copot. Sehingga begitu sampai di negerinya, Abraha tinggal kepala, dada, dan jantungnya saja. Matinya melotot. Tuh orang yang sombong, nggak mau bersyukur. Siapa di sini yang mau seperti Nabi Sulaiman? Siapa yang mau jadi hamba yang bersyukur? Siapa yang mau jadi orang terkenal? Siapa yang mau jadi orang kaya? Mau jadi orang hebat? Mau jadi orang hutan? Kalau orang hutan tinggalnya di mana? Di hutan. Teman-teman, Masya Allah. Kadri, kenapa sih cerita tentang binatang-binatang dalam Al-Quran? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, para sahabat Nabi mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran. Tapi bukan karena pengen dapat hadiah dari manusia, tapi karena pengen dapat kemuliaan dari Allah. Siapa yang tahu? Tebak-tebakan. Ada sahabat Rasulullah, dia orang kaya raya tapi baik hati, suka bersedekah. Siapa namanya? Namanya Utsman bin Affan. Tapi teman-teman tahu nggak? Utsman bin Affan kalau bulan Ramadan sholat rawehnya teman-teman, rakaat pertama sampai selesai, yang pertama dibaca surat Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, terus sampai surat An-Nas. Jadi sholat tarawehnya habis sholat isya sampai menjelang sahur. Karena langsung khatam setiap malam. Kalau teman-teman sholat tarawehnya berapa rakaat?
Ada yang 11, ada yang 23 ya? 23. Selesainya jam berapa? Ada yang jam 8, ada yang jam 9. Teman-teman siap nggak kalau sholat tarawihnya sampai sahur? Itu teman-teman namanya Utsman bin Affan. Terus ada lagi sahabat Rasulullah yang kalau di bulan Ramadan seperti Rasulullah suka bersedekah. Tadi mau tanya sama teman-teman. Tadi MC-nya nanya, yang kamu suka di bulan Ramadan apa sih? Katanya tadi, aku yang paling suka apa tadi katanya? Sahur dan berbuka. Kalau sahur makanannya apa teman-teman? Ayam, apalagi? Tempe, steak, Masya Allah, apalagi? Telur, apalagi? Hah? Yang penting kalau kita sahur yang penting makanannya bergizi. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Rasulullah mencontohkan. Kak Dwi pernah dapat ikut kajian tentang menyiapkan bulan Ramadan. Rasulullah tahu nggak teman-teman? Kalau sahurnya apa? Sahurnya itu cuman beberapa butir kurma dan segelas air. Masih lapar dong, tapi Rasulullah kuat. Terus Kak Dwi mau tanya nih, tadi MC-nya juga bilang, aku paling senang kalau bulan puasa itu pas buka puasa. Makanannya banyak. Ada apa aja? Ada es sirup, gorengan, lontong sayur, kurma, apalagi buah-buahan. Masya Allah, teman-teman, itu kalau buka puasa di meja makan kita banyak banget. Mau dicoba ini, minum ini, semuanya pengen dicoba. Akhirnya perutnya kekenyangan, sholat maghribnya karena kekenyangan. Tapi Rasulullah tahu teman-teman, Rasulullah buka puasanya gimana? Sama seperti sahur, beberapa butir kurma dan segelas air. Terus Rasulullah makannya kapan dong? Nggak makan lagi. Jadi Rasulullah nih habis buka puasa, habis sholat maghrib, baca Al-Quran sampai sholat isya, terus sholat taraweh, terus tidur. Nggak ada makan lagi teman-teman. Kok Rasulullah kuat? Karena Rasulullah hidupnya sederhana. Terus sayang dong, kan harusnya bisa beli makanan sahur dan berbuka. Nah, Kak Dwi mau mengajak nih teman-teman semua, besok bulan puasa, kalau bisa kita makan sahur dan buka puasanya sederhana. Terus uang lebihnya buat apa? Kita sedekahin. Buat siapa? Teman-teman kita di mana? Di Palestina. Yang setiap hari di Gaza nih teman-teman, mereka nggak dapetin makanan karena nggak ada bantuan makanan. Ditambah lagi setiap hari bom setiap hari bisa jatuh kapan saja di rumah mereka. Mereka udah nggak punya masjid lagi, nggak punya sekolah lagi, taman bermain, mobil. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain kecuali berdoa kepada Allah. Siapa yang mau bantu Palestina? Siapa yang mau bersedekah? Siapa yang pengen seperti Utsman bin Affan? Siapa yang pengen seperti Rasulullah rajin sedekah di bulan Ramadan? Siapa yang mau sholat di Masjidil Aqsa? Siapa yang mau membebaskan Palestina? Siapa yang mau pergi ke Al-Quds? Siapa yang mau pergi ke Palestina? Siapa yang mau siap berjihad? Siapa yang mau bantu teman-teman kita? Siapa di sini yang mau masuk surga? Siapa di sini yang mau dapat hadiah? Emang ada hadiah? Kenapa? Mana hadiah nggak ada? Ini namanya tisu. Udah nggak apa-apa, siap. Lomba duduk yang rapi. Jadi teman-teman, Kak Dwi mengajak nih teman-teman semua, yuk kita di bulan Ramadan tahun ini, pertama makan sahurnya sederhana, buka puasanya sederhana seperti Rasulullah, terus banyak membaca Al-Quran. Apalagi di Al-Quran itu banyak cerita-cerita, kisah-kisah. Nih Kak Dwi mau tahu, teman-teman tahu nggak? Ada surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, surat apa namanya? Al-Baqarah, artinya apa? Sapi betina. Itu ada cerita di surat Al-Baqarah, Nabi Musa bisa melihat orang yang mati hidup lagi. Ada ceritanya. Mau dengar gak ceritanya?
Nanti kalau bulan Ramadan Kadwi diundang lagi. Kisah Nabi Musa bisa melihat orang yang mati hidup lagi. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah. Ada juga orang-orang yang ditidurkan 309 tahun. Itu kan Al-Kahfi ya kan. Tapi ada orang soleh, dia dimatikan sama Allah 100 tahun. Nabi Uzair. Terus dia dihidupkan lagi. Bahkan Uzair bisa melihat bangkai keledai yang udah jadi tulang belulang. Tiba-tiba tulang-tulang itu bergerak, terbungkus daging, terbungkus kulit, dan jadi keledai lagi. Uzair menyaksikan dengan kepala matanya sendiri. Banyak cerita-cerita seru di bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Siapa di sini yang mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Siapa yang mau menghatamkan Quran di bulan Ramadan? Siapa di sini yang mau masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan? Lewat pintu Ar-Rayyan maksudnya apa? Yang rajin puasa di bulan Ramadan. Siap, lomba duduk yang rapi. Sekarang semuanya angkat kedua tangannya. Kita sama-sama doa. Doa supaya kita diberikan kemuliaan dengan Al-Quran. Siap ya? Hafal doanya? Gimana doanya? Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi kalau nanti Kadwi kesini lagi, teman-teman kira-kira mau dengar cerita yang lucu apa yang serem? Yang lucu apa yang serem? Yang lucu apa yang serem? Coba kita hitung. Yang mau cerita lucu angkat tangan. 1, 2, 3. Yang mau cerita serem angkat tangan. Sebentar. Emang kalau Kadwi cerita serem teman-teman nggak ada yang takut? Emang di sini nggak ada yang takut sama setan, sama hantu, genderuwo, pocong, suster ngesot, nenek gayung, kakek cangkul, kuntilanak, kuntil bapak. Takutnya sama siapa? Sama siapa? Anak hebat, anak soleh hanya takut kepada Allah, sama kepada kedua orang tua, sama kepada guru yang mengajarkan kita ilmu. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jawab salam yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita tampilkan MC terbaik kita yang paling ganteng se-Depok. Besok mau yang nanti kalau Kadwi kesini lagi mau yang horor apa yang lucu? Oke. Jazakallah khairan katsiran kepada Kadwi Kanvas yang telah memberikan materi yang luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk acara berikutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita tercinta Ustadz Abdul Asriki BA Al-Hafiz. Ayo kita akan berdoa di hari yang penuh berkah. Baik, ista'idu. Yang akhwat ista'adadna. Oke. Duduk rapi, angkat tangannya. Baik, sikap berdoa.
Oke, Ustadz akan berdoa dan kalian semua mengaminkan. Marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah sebanyak 10 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين.